Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya jadi mesin penggerak perubahan-perubahan besar di dunia kita sekarang? Nah, jawabannya seringkali ada di satu konsep keren yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini, technopreneurship. Oke, kita mulai dengan pertanyaan iseng ya. Coba pikirin, apa sih benang merah antara roketnya SpaceX yang mau ke Mars, Gojek yang kita pakai tiap hari, sama aplikasi di HP buat belajar bahasa baru? Kelihatannya beda banget kan? Jawabannya, yaitu tadi, technopreneurship. Dan ini bukan sekedar bikin bisnis terus ditambahin teknologi ya, ini lebih dalam dari itu. Anggap aja ini sebuah seni. Seni menggabungkan teknologi paling canggih dengan jiwa wirausaha yang nekat dan berani, tujuannya satu, bikin dampak yang beneran nyata di masyarakat. Nah, biar benar-benar paham konsep ini, kita harus bedah dulu dua bahan utamanya. Anggap aja kayak mau bikin kue enak, kita harus kenal dulu sama tepung dan telurnya sebelum bisa bayangin hasil akhirnya yang luar biasa. Bahan pertama, tentu aja, teknologi. Dalam konteks ini, coba deh bayangin teknologi itu sebagai pengganda kekuatan. Dia ini yang bikin ide kecil bisa jadi raksasa. Dia yang memungkinkan satu startup bisa tiba-tiba mengganggu pasar yang udah puluhan tahun stabil, dan menciptakan keunggulan yang susah banget buat ditiru pesaing. Sekarang, bahan kedua, kewirausahaan. Nah, ini penting banget buat kita lurusin. Kewirausahaan itu bukan cuma soal jualan atau buka toko, itu sih dagang biasa. Kewirausahaan yang sejati itu soal menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang punya nilai lebih, soal berani ambil resiko, dan yang paling penting, punya mata jeli buat melihat peluang di tempat yang orang lain nggak lihat. Dan kutipan dari legenda manajemen, Peter Drucker, ini benar-benar ngena banget. Dia bilang, inovasi itu bukan sekedar tambahan, tapi alat utamanya kewirausahaan. Inovasi itu jantungnya. Tanpa inovasi, ya itu cuma bisnis biasa, bukan kewirausahaan. Oke, cukup teorinya. Sekarang, kita lihat gimana konsep ini jadi nyata. Kita ambil contoh dari industri yang dekat banget sama kita semua. Teknologi pendidikan atau yang kerennya disebut EdTech. Jadi kalau kita ngomongin technopreneurship di dunia pendidikan, bentuknya kayak apa sih? Apa aja yang mungkin udah kita pakai sehari-hari, di sekolah, di rumah, atau di ponsel kita tanpa kita sadar? Saya yakin teman-teman pasti kenal beberapa nama ini. Ada Google Classroom yang bikin urusan tugas jadi jauh lebih rapi. Ada Duolingo yang sukses bikin belajar bahasa nggak ngebosenin lagi, malah kayak main game. Atau Kahoot yang mengubah kuis di kelas jadi ajang kompetisi yang seru. Nah, ini dia inti technopreneurship. Pakai teknologi buat mecahin masalah spesifik, dalam hal ini masalah dalam belajar. Tapi, tunggu dulu. Technopreneurship itu nggak berhenti cuma dibikin produk keren aja. Ini juga soal bagaimana produk itu bisa hidup dan untung secara bisnis, dan bagaimana produk itu bisa memperbaiki proses yang udah ada. Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, disinilah sisi bisnisnya jadi seru banget. Coba deh perhatiin model-model ini. Model freemium kayak Duolingo itu pinter banget. Mereka kasih jutaan orang coba gratis, biar bisa narik sebagian kecil jadi pelanggan setia yang bayar. Terus ada subscription kayak Ruang Guru yang kasih akses penuh dengan biaya langganan. Atau marketplace kayak Udemy yang nggak perlu bikin kursus sendiri, tapi jadi jembatan antara para ahli sama murid. Ini semua adalah inovasi dalam cara mencari uang dari sebuah ide. Selain itu, ada juga inovasi di prosesnya. Coba deh bayangin bedanya. Dulu, administrasi sekolah itu ribet banget, serba kertas, dari absen sampai rekap nilai, makan waktu dan tenaga. Sekarang, dengan sistem otomatis, semuanya bisa beres dalam sekejap. Klik, klik, selesai. Ini wujud technopreneurship yang memperbaiki cara kerja kita. Tapi, penting banget buat kita sadari, perusahaan-perusahaan hebat itu nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Suksesnya mereka itu sangat bergantung pada sebuah sistem yang jauh lebih besar. Inilah poin kuncinya. Inovasi yang hebat itu butuh ekosistem yang sehat biar bisa tumbuh subur. Mari kita mulai dari fondasinya, universitas. Ini bukan cuma tempat buat dapat gelar ya. Ini adalah pusat riset, tempat lahirnya penemuan-penemuan dasar. Disinilah talenta-talenta terbaik diasah dan ide-ide paling gila pertama kali diuji coba. Tanpa riset dari kampus, banyak teknologi canggih nggak akan pernah ada. Terus, hasil riset keren itu kan perlu diwujudkan jadi sesuatu yang bisa dipakai kan? Nah, disinilah peran dunia bisnis. Mereka ini mesin komersialnya. Para startup dan perusahaan besar ngambil ide-ide brilian itu, mereka kasih modal, dan mereka ubah jadi produk yang beneran bisa kita pakai sehari-hari. Tapi bisnis juga nggak bisa bergerak sembarangan tanpa aturan main yang jelas. Nah, ini peran pemerintah. Kebijakan yang pas, misalnya ngasih insentif pajak buat riset atau dana hibah buat startup, itu bisa jadi bahan bakar roket buat inovasi.
Sebaliknya, regulasi yang kaku bisa mematikan ide bahkan sebelum sempat mekar. Jadi, pemerintah itu yang nyiapin arenanya. Oke, produknya ada, aturannya jelas. Terus apa? Ya orang harus tahu. Sebuah inovasi secanggih apapun bakal sia-sia kalau nggak ada yang tahu. Disinilah media berperan sebagai pengeras suara atau megafon. Media yang nyebarin cerita sukses, yang ngasih tahu kita soal teknologi baru, dan bikin kita jadi pengen coba. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling menentukan segalanya adalah komunitas. Ya, kita semua, siswa, guru, orang tua. Kitalah pengguna akhir yang jadi juri sesungguhnya. Umpan balik dari kitalah yang menentukan sebuah inovasi bakal sukses atau gagal. Tanpa kita, teknologi secanggih apapun nggak ada artinya. Jadi, setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, ada teknologi, kewirausahaan, produk, proses, sampai ekosistemnya, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Kalau disederhanain, semuanya itu mengerucut ke 3 dampak besar. 3 alasan utama kenapa technopreneurship ini sangat krusial. Pada dasarnya, semua usaha technopreneurship ini punya 3 tujuan utama. Pertama, buat mendorong inovasi yang beneran bisa mecahin masalah nyata di sekitar kita. Kedua, ini jadi mesin penggerak ekonomi digital, yang artinya ngebuka banyak banget lapangan kerja baru. Dan yang paling penting, tujuannya adalah untuk ningkatin kualitas hidup kita semua, bikin segala sesuatu jadi lebih gampang, lebih murah, dan lebih bisa diakses oleh siapa aja. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan kombinasi super antara teknologi dan jiwa wirausaha, pertanyaan besarnya adalah masalah gede apa lagi, khususnya di dunia pendidikan, yang bisa kita selesaikan selanjutnya? Jawabannya ada di tangan kita dan para teknopreneur generasi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.